Insyaallah. Makanya kalau orang yang tidak ada niat poligami dalam hatinya, maka tidak akan masuk surga. Karena kalau sudah masuk surga pasti poligami. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang saya hormati guru kita semua, yakni Kiai Fahmi Al-Banani Bulupaini, dan selaku pimpinan pondok pesantren atau pendiri pondok pesantren Nurul Hidayah Al-Wadi, beserta para alim ulama, para alumni, para kiai, para hujjah dan lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tadi ini memfaedahkan bahwasanya itqur riqab wa it'amul muhtajin fi waqti syiddah wal iman billah wa tawassul bis sabr wal bir rahmah min asbab dukhulil jannah. Jadi memerdekakan budak, memberi makan kepada orang yang membutuhkan di waktu yang sempit, di waktu genting, di waktu paceklik, dan beriman kepada Allah dengan landasan iman kepada Allah, dan saling memberi nasihat terhadap kesabaran dan kasih sayang. Ini adalah sebab-sebab daripada masuknya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perinci, kalau manusia masuk ke dalam surga ini macam-macam. Ada yang tanpa hisab. Bahkan disebutkan kalau dalam kitab Ad-Dibani, sulusu yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Sepertiga dari umatku masuk surga tanpa hisab. Ada lagi nanti sulusu yadkhulu masuk surga dengan, sampai yang terakhir masuk surga dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bukan sedang menekan kita terhadap berbuat dosa, tapi Nabi bersabda dalam dauhannya, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Dari Tajridus Sharih Al-Bukhari, syafaatku ini untuk orang-orang yang berdosa besar daripada golongan umat. Tapi jangan merasa seperti ini ya, saya umat Nabi inilah berbuat dosa besar juga nggak apa-apa, bukan begitu. Tapi bagaimana kita caranya mengejar, mencari bagaimana kita diaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya itulah yang sebagaimana kalau orang sudah menjadi kekasih Allah, sampai ada doa bagaimana, Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikanlah perbuatan jelek kami ini perbuatan orang yang Kau cintai. Jadi namanya kalau orang yang sudah Allah cintai, perbuatan jelek itu gak akan diikut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa zira. Ya. Dan ada sesungguhnya salah satu dari kalian, kata Nabi, beramal dengan amalan ahli neraka sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga illa zira, kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitab, maka datang kepadanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, fayadkhulul jannah, maka dia masuk surga. Berarti ini amalan buruk ini tidak dilihat. Seperti ada salah satu sahabat Nabi, awalnya dia ini berperang di golongan kafir, di golongan Quraisy. Dia berperang, dia bunuh satu dua, tapi dia tidak melihat ada kenyamanan dalam peperangannya tersebut. Kemudian dia keluar dari golongan orang-orang kafir, lari kepada Nabi. Ya Rasul, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Engkau adalah utusan Allah.
Terus dia bertanya lagi, ya Rasul, bagaimana kiranya kalau saat ini aku kembali berperang, yang dulu jadi kawanku menjadi lawan, berarti balik itu perang. Apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi, nah, ya masuk surga. Kebetulan dia lagi ngunyah korma, dilepehkan, dibuang. Terlalu lama kunyahan kurma ini untuk menjadi surga. Akhirnya dia berperang, seret, nyampe ke depan. Dia bunuh 1, 2, dia terbunuh, langsung surga. Amanah menunggu syahadat. Nah, kembali, ada orang ini masuk surga tanpa hisab, ya. Ada juga orang masuk surga dengan hisaban yasiro, ada juga dengan hisab yang begitu panjang, ditatar dulu. Orang kaya, kalau yang miskin mungkin hisaban yasiro, gak lama lah. Kalau yang gak pati punya duit mah gampang dihisabnya juga. Motor kagak perlu, rumah motor, ya. Kata malaikat, suwe banget tuh di dunia. Tapi subhanallah, hisaban yasir. Ada yang hisabnya banyak. Bahkan ada satu cerita bahwasanya Nabi Sulaiman ini salah satu nabi terakhir yang masuk surga. Karena apa? Hartanya begitu banyak. Bahkan ada juga mengatakan Abdurrahman bin Auf segitu orang yang rajin sedekah. Abdurrahman bin Auf ini apa? Masuk lewat jembatan Shiratal Mustaqim atau dihisabnya sampai ngesot-ngesot. Itu kelas sahabat yang mempunyai harta dan rajin sedekah. Berepot lagi kalau kaya tidak rajin sedekah. Sekalinya sedekah supaya nambah followers atau subscriber, like, comment, and share. Mau sedekah aja jangan lupa like, comment, and share. Subscribe itu gratis. Itu lama lagi nanti ditanyanya sama malaikat, ya. Karena pas ditanya, dari mana harta kamu dapatkan begitu banyak? Dari YouTube. Malaikat, YouTube? Apa YouTube? Yaitu masang video. Kok masang video dapat duit? Dari subscriber, malaikat. Oh gitu, subscriber. Jadi kira-kira kalau dibahas dari subscriber, endorse itu bingung gitu ya. Tapi enggak, mereka nggak mungkin gitu. Intinya belum dibahas itunya lah. Kalau ini kita gaya modern, hisab modern. Kalau hisab zaman dulu kan, dari mana kamu dapatkan harta? Usaha apa? Jualan. Usaha apa? Bertani. Usaha apa? Emas. Usaha apa? Kalau sekarang kan sampai ada usaha YouTube, ya, itu bingung. Banyak juga. Bahkan ada lagi, ya ini, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebus dosanya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kita walaupun pede aja gitu, berdoa mah bebas gitu ya. Allahumma ij'al hasanatina, Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Doa aja ke situ gitu. Ya Allah, jadikanlah kejelekan kami ini kejelekan orang yang kau cintai. Jadi enggak dihitung gitu, namanya kesalahan dari orang yang dicintai. Sebagaimana perkataan Dhulbul Habib Zabi, pukulan seorang kekasih ini bagaikan kismis. Ya, kalau orang udah jatuh cinta mau dipukul gimana pun, tidak terasa. Ini. Nah, kembali kita minta kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari orang yang disiksa terlebih dahulu. Ya, disiksa terlebih dahulu. Karena kan nanti di surga itu ada walimah juga kan. Ada walimah nanti. Seperti pernikahan Nabi dengan Siti Maryam,
pernikahan Nabi dengan Siti Asia itu ada. Kita kalau naudzubillah kalau sampai disiksa dulu takut kagak bisa datang kondangan. Dan dikira-kiranya bukan hanya Nabi saja. Bukan hanya Nabi saja. Tapi para kiai pun bisa kebagian gitu. Bisa kebagian. Kan cewek sama cowok banyakan mana? Cewek kan? Ada nggak yang perawan yang meninggal duluan? Ada kan? Ya Mang Bacil nanti bisa kebagian gitu. Begitu ya. Ini ada perawan tapi belum ada suaminya. Siapa nih? Oh dari Al-Hikmat maju. Maju nanti. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau orang yang tidak ada niat poligami dalam hatinya, maka tidak akan masuk surga. Karena kalau sudah masuk surga pasti poligami. Begitu dia. Saya mau kalah dah poligami. Oh berarti nggak ke surga. Kalau udah nyampe surga, oh pasti poligami. Seumur hidup saya. Kan di surga nanti hidup lagi ya. Insya Allah ya, niat dari sekarang. Di surga wesian apa majikan? Pemajikan awal istrinya tidurnya udah ngancam ya. Awas sama bidadari nanti di surga. Termezo. Kembali itu orang ada yang disiksa terlebih dahulu. Bahkan ada satu kisah kan orang itu apa kata Nabi, carikan ada masih satu orang yang di dalam api neraka, umatku yang masih ada di dalam api neraka. Dicari tidak ada, hanya ada sekecil atom bercahaya. Akhirnya diambil, dimasukkan ke telaga Haudin Nabi, ke telaga menuju surga Haud Kausar tersebut. Akhirnya timbul menjadi sosok manusia. Ternyata ketika ditanya siapa itu, itu adalah orang yang di dunianya hanya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hanya sekali. Subhanallah. Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini model-model orang masuk surga. Nah, cuman tadi kan sudah diingatkan asbab-asbab masuk surga itu ada syarat pertama yaitu iman. Apa itu? Iman. Nah, iman ini terbagi tiga. Ada iman zat, ada iman sifat, ada iman hakikat. Ya, iman zat, iman sifat, sama iman hakikat. Apa itu iman zat? Iman zat ini iman zat saja ya, iman zat saja. Iman zat ini adalah beriman, dia yakin bahwasanya Allah itu ada. Tapi dia agak ragu-ragu, tidak yakin kalau Allah itu syadidul iqab, kalau Allah itu melarang perbuatan mungkar. Dia tidak yakin Allah itu memerintah perbuatan baik. Dia tidak yakin Allah itu memerintah sholat. Tidak yakin terhadap itunya. Sehingga apa? Ketika ditanya iman kamu sama Allah, iman. Mau nggak pindah Tuhan? Nggak mau. Nggak mau sama sekali. Jadi kafir, jadi Kristen, nggak mau. Tapi maaf, maling jalan, korupsi oke. Lihat cewek dikit mata jelalatan. Jadi iman sama Allah tapi tidak iman terhadap sifat Allah, bahwasanya Allah itu Qahhar, Jabbar dan lain-lainnya. Nah, ini yang pertama ini adalah iman zat. Yang selanjutnya adalah iman sifat. Apa itu iman sifat? Nah, ini imannya orang yang sudah yakin. Bukan hanya Allah ada, tapi Allah ini maha melihat, maha mendengar. Begitulah. Sehingga di situ dia paham. Ketika mau maksiat, oh, Allah ini maha melihat. Ketika dia mau meninggalkan sholat, oh, Allah ini maha melihat.
Ketika dia mau menggunjing orang, oh Allah ini maha mendengar. Begitu. Atau tadi contoh juga, Masya Allah tabarakallah, ketika dia mau bangun pondok pesantren yang mana kalau bahasa Abi dari Allah, di jalan Allah, hanya untuk ridha Allah, yakin ikhlas karena Allah, sabar tawakal. Udah yakin pondok pesantren, tapi di kantongnya ada duit, ya Allah, 100.000, 200.000. Coba tanyakan kepada para alumni yang sudah membangun pondok pesantren, ketika awal mula mereka bangun pondok pesantren, cek kantongnya, cek rekeningnya, masih fulus. Tapi ini Masya Allah, sudah iman apa? Sifat. Masya Allah, ya. Nah, dengan adanya iman, yakin Allah itu baik, yakin Allah yang akan menyelesaikan, yakin. Itu dia. Tinggikan. Apa yang terjadi? Yang menurut orang lain tidak masuk akal, tapi terselesaikan. Kan banyak ya para orang-orang yang bangun pondok pesantren ini, banyak orang bingung. Lagi corona ini bangun pesantren, bingung. Orang lagi sulit. Masya Allah itu. Ini iman sifat. Ada lagi iman zat. Iman zat ini yang mana zat dan sifat ini sudah menjadi satu kesatuan, bersatu dengan tubuhnya. Wah, ini udah bahasannya sudah lebih tinggi lagi. Sudah tidak melihat kanan kiri, tidak melihat, udah yang ada hanya Allah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Beres, kagak ada lagi. Jadi punya tujuan itu hanya Allah saja. Allah lah, nggak ada tujuan apa-apa. Allah. Kalau bahasa mengaji Aden lebih ini, biasa kalau la ilaha illallah itu dengan ditafsirkan, tidak ada yang bisa membuat saya, tidak ada yang bisa memasukkan saya ke dalam surga kecuali Allah, tidak ada yang bisa menjauhkan saya dari neraka kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyenangkan kita kecuali Allah. Tidak. Jadi buat apa nuju? Buat apa kita cari kaya? Buat apa kita cari? Yang kita cari itu ini yang membuat kita kaya, yang membuat kita bahagia, yang membuat kita terhindar dari kesengsaraan, yaitu Allah. Ini lebih dalam lagi seperti itu. Nah, itu disebutnya iman hakikat. Nah, iman itu bisa juga bertambah dan berkurang, ya. Tapi ada juga di dalam kitab Tanqihul Qaul, bingung nih. Ada sama di Tanqihul Qaul. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada juga disebutkan al-iman la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Lakin lahu haddun, tapi iman ini punya had. Ya, tapi bisa disamakan nanti. Begitu, bisa disatukan. Iman tinggi, Masya Allah, tabarakallah. Dan iman bisa turun, bisa naik nih, naik mentok. Pas jikiran ikut menangkib, la ilahnya kepalanya paling geleng. Karena capek tadi, tunduk ke sholat subuh. Tidak naik, turun, membas kadam. Atau lahu haddun, adanya had, yang mana had ini contohnya iman itu kayak apa ya? Lego. Bongkar pasang itu ada. Ada yang di sholat tinggi, di bobohan pecah. Begitu. Macam-macam. Ada. Bahkan ada orang yang sedekah hebat.
Berarti iman di sodakohnya kuat, tapi iman di korupsinya coplok, bukan berkurang lagi, coplok. Subhanallah, masya Allah. Atau ya macam-macam lah ya. Atau seperti kita aja, ada yang iman di ngajinya ini kuat. Pokoknya ngaji al-khidmat kagak mungkin, kagak mau ketinggalan, kagak mau. Tapi nanti ada coploknya belah mana, lepasnya itu ada belah mana. Macam-macam sudah. Ya. Atau iman ketika memberikan kajian kuat, ada yang undang ceramah kuat, bagian disuruh ngaji coplok, pada tanya. Sengaja saya nggak nengok juga ke orangnya ya, takut disebut tim. Mudah-mudahan Allah perkuat imannya. Amin. Senang sekali rasanya mendoakan orang sambil tertawa. Nah, itu tentang iman. Masya Allah. Iman kita gandum kuat, kita ngaji kuat. Yang selanjutnya, syarat selanjutnya ini tawasau, saling memberi nasihat terhadap sabar. Sabar ini ada sabar fit ta'ah, as-sabru fit ta'ah, as-sabru 'anil ma'siyah, was-sabru 'anil musibah. Bahkan ada lagi, dulu pernah dengar as-sabru 'anil nikmah, sabar menghadapi nikmat. Jadi ada sabar fit ta'ah, dalam ta'ah ini sabar. Sholat sabar, ngaji sabar, maksiat, nahan maksiat, masya Allah tabarakallah, sabar. Itu kan, ya Allah ya Rabbi, kalau lagi pengen nahan maksiat itu berat begitu ya, menahan hawa nafsu itu berat. Kita mah masih baru di tahapan nahan hawa nafsu ini, lakukan maksiat apa jangan lakukan. Kalau orang-orang sudah tinggi banget, seperti Abu Abdurrahman Asdaq yang awal pertama kali dijuluki Asdaq, ada salah satu waliyatullah di kota Irak itu bisa kebaca. Para aulia yang masuk ke negeri Irak itu kebaca. Oh, makomnya ini Abdal, makomnya ini Kutub, makomnya ini Autad, kebaca. Ini ketika Habib Abdurrahman masuk ke kota Irak, ini si waliyatullah cuma berkata seperti ini: Sayyidun jahadan nafsad dhamimah hatta malakha bil inani. Seorang sayyid yang mana dia itu jahadan nafsad dhamimah, saking seringnya memerangi hawa nafsu, hatta malakha bil inani, hawa yang ditunggangi oleh dia yang sudah pakai tali kerangkeng kanan, kiri. Kalau kita kan masih jadi budaknya hawa nafsu, dikembalikannya. Sampai orang-orang soleh itu sampai begini. Saya, misalnya ini saya dari Sadeng mau ke Pilwadi, ini harus lewat Macan, ya, Macan, apa lewat Pabuaran. Itu perang dulu hawa nafsu. Kata hawa nafsu, Pabuaran. Tunggu Macan. Kata nafsu, tunggu Macan, lewat Papua. Sampai perkara itu sih dia kalahkan. Subhan. Dulu pernah nyari Tugu Macan saya itu Mang Badri, mau undangan ceramah ke rumah Mang Ardi. Cek aing Tugu Macan sagede kumaha. Nyasar. Pas ketemu, macan dulu. Aing macan segede sebelah sapi, itu baru pi macan. Joreng. Coba itu kepada pemerintahan Depok ya, agar diperbaiki lah macannya ya. Ada sabar dari musibah. Nah, bersabar dan
menjaga sabar ya, mengajak sabar. Jadi bisa kita mengajak orang untuk bersabar dari musibah, bersabar pada taat, bersabar dari maksiat, itu ketika kita sudah bisa mengajaknya. Tapi dalam artian, bukan dalam artian kita sudah sabar dulu baru mengajak orang, tapi kita bisa dengan artian kita mengajak dan kita berlatih sabar seperti itu. Nah, terus ada bukti. Nah, ada nih, tawasul ini tak mesti ngomong, datang. Seperti maaf contohnya, ada orang yang meninggal ya, ada orang yang ayahnya meninggal, datang ke situ, sabar ya, walaupun kita nggak ngomong, mungkin cukup salaman, itu pun sudah termasuk apa, memberikan wasiat terhadap kesabaran seperti itu. Itu seperti takziah, iadatul marid, syayya'al janazah, apa, membawa jenazah, ikut menguburkan, itu pun sudah termasuk dalam artian kepada tawasul. Yang selanjutnya adalah tentang rahmat atau tawasul bil marhamah, memberi wasiat kepada kasih sayang. Yang pertama, memberi kasih sayang ini bainal muslimin, sebagaimana yang dikatakan apa, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah ini begitu ya, ada ar-rahmah bainal muslimin, ada juga ar-rahmah bainan nas, kasih sayang terhadap manusia tanpa pikir agama. Kasih sayang ya, kasih sayang. Nanti kita jelaskan ke depannya. Ada juga bainal makhluk, antara makhluk. Kata Allah, kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sam. Kasih sayang siapa saja yang ada di muka bumi, engkau akan mendapatkan kasih sayang siapa dari orang yang ada dari makhluk-makhluk yang ada di langit. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begini. Cuman kasih sayangnya ini itu dengan landasan iman maupun sesama muslim. Sesama muslim landasannya iman. Kenapa kamu peluk itu janda? Kasih sayang sesama muslim. Oh, itu tidak landasan iman, maka akan berbeda. Atau maaf, kasih sayang yang berlebihan terhadap non muslim. Kalau misal kayak ini apa-apa, ada non muslim coba tabrakan, kita tolongin, kita bawa ke rumah sakit, nggak punya duit, kita kasih biayanya. Siapa tahu ini jadi asbab hidayah baginya. Wah, non muslimnya sedang dizolimi oleh siapapun itu, kita bantu dia, jangan supaya tidak terjadi kezoliman. Nah, ini jadi asbab hidayah. Jangan sebaliknya, jadi seakan-akan asbab kufur yang dicari. Begitu main hadroh di gereja, kan kasihan itu yang apa, yang di salibnya itu pengen ikut itu jangan berlebihan begitu. Orang udah paham kok dengan kasih sayang. Cobalah baca di surat Al-Mumtahanah, apa saja sih hak-hak yang kita harus lakukan kepada non muslim. Ada itu di surat Al-Mumtahanah. Jangan sampai menaruh cinta bahkan. Masa kita jadi gini, kata di surat Al-Mumtahanah dan ada tafsiran itu begini. Cinta itu adalah sesuatu yang bisa mempersatukan antara hamba dengan hamba. Mana dalilnya yusyarul mar'u ma'aman hamba. Seseorang akan dibangkitkan bersama siapa yang dia
Cintai, kamu cinta sama Nabi, kamu cinta sama sahabat, kamu cinta sama tabi'in, kamu cinta sama ulama, kamu cinta para aulia, kamu cinta sama habaib, kamu cinta sama kiai, kamu cinta sama orang ahli agama, kamu bangkit dengan orang ahli agama. Itu tiba-tiba ya, kita ini mencintai orang yang membenci Allah. Kita mencintai orang yang mengatakan Allah itu, Tuhan itu ada 3. Ini kan nanti repot di akhiratnya. Kita nyatu. Mending kalau dia yang ketarik sama kita. Kalau kita yang ketarik sama dia. Nauzubillah min. Itu seperti itu. Bahkan nanti di surat itu disebutkan tidak ada orang yang mencintai terhadap orang yang menyekutukan Allah kecuali di dalam hatinya ada penyakit atau pura-pura dalam keimanan. Nauzubillah min. Jadi cukup cinta bainan nas, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang selanjutnya cinta terhadap binatang. Ya, apa? Makhluk selain manusia. Kasih sayang. Ada kan contohnya orang masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing. Walaupun ceritanya saya pernah mendengar penjelasan begini. Dikasih minum anjing, ya Allah ridho. Jadi nggak langsung ngasih minum anjing masuk surga, bukan. Allah ridho. Akhirnya si wanita pelacur ini Allah takdirkan jadi wanita solehah, mati husnul khotimah masuk surga. Ada lagi satu wanita ngurung kucing, kagak dikasih makan, Allah benci. Akhirnya apa? Allah jadikan wanitanya solehah, jadikan wanitanya nggak benar. Akhirnya Allah masukkan ke dalam api neraka. Seperti itu. Dan kasih sayang terhadap binatang atau lain-lainnya pun itu tetap pakai aturan iman. Jangan kayak di luar negeri, saya makan harus mencintai hewan, makanya saya kawin sama hewan. Nah, ini tetap tidak dengan iman. Kalau dengan iman memberikan nasihat terhadap sabar, ya sabar juga kan, memberikan nasihat kepada sabar juga kan, bukan omongan doang kan. Sabar ya, lu memang jelek, ini menghina, lu memang jelek, duit juga kagak punya, lu memang ya ibadah juga lu mau kurang, sabar aja lah lu main. Nanti juga kayaknya lu memang belet-belet neraka. Tuh ayo ngomong joret ilet ke sidumung. Nah, itu sabar. Nah, itu nasihat kesabaran dengan landasan iman, nasihat kasih sayang pun dengan landasan iman. Kalau sudah semuanya yang dituturkan tadi mempunyai landasan iman, maka ini menjadi ashabul maimanah yang bisa masuk surga. Semakin kuat imannya, maka kita akan menjadi golongan yang pertama apa? Yadkhulunal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.